perkiraan ekonomi global yang masih suram, International Monetary Fund atau IMF juga melihat pasar keuangan dunia menghadapi resiko besar. Dalam laporan stabilitas keuangan global, IMF melihat bahwa investor mengambil lebih banyak resiko untuk meraih target perusahaan di tengah kondisi keuangan dunia yang semakin goyah. Perusahaan keuangan seperti asuransi hingga dana pensiun menghadapi resiko yang lebih tinggi. Konselor keuangan IMF menyebut saat ini perusahaan yang mengajukan pinjaman cenderung tidak mampu membayar bunga utang dengan penghasilan perusahaan tersebut. Kondisi ini bisa naik hingga 19 triliun dolar Amerika atau separuh dari kondisi krisis keuangan global. Kemarin kita udah bahas apa aja resiko yang akan terjadi dalam investasi. Kalau belum tonton, coba deh tonton dulu di link yang ada di tombol I. Di video kali ini kita akan bahas gimana caranya meminimalisir resiko yang akan terjadi dari investasi. Subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya biar kamu dapat info terbaru dari finansialku. Video kali ini Minku mau bagi-bagi tips untuk meminimalisir resiko dalam investasi. Siapkan catatanmu agar bisa langsung diterapkan ya. Ini dia cara yang bisa kamu lakukan untuk melakukan minimalisir resiko. Yang pertama, diversifikasi portofolio. Diversifikasi pada dasarnya berarti jangan letakkan semua telur kamu dalam satu keranjang. Berinvestasi dalam berbagai aset dan industri termasuk saham, obligasi, deposito berjangka, dan lainnya berarti kamu tidak terlalu terpapar dengan satu resiko. Menyebarkan uang kamu di berbagai jenis aset berarti penurunan nilai dalam satu investasi yang gak akan menyebabkan kehancuran finansial seutuhnya. Karena kamu punya investasi lain yang mungkin akan meningkatkan nilainya dengan kondisi ekonomi yang sama. Yang kedua, menggunakan uang dingin. Manajemen resiko ini sebenarnya mengatur resiko agar kamu gak selalu was-was dalam berinvestasi. Dengan kata lain, bisa menjawab seberapa besarkah kamu bisa menerima kerugian? Kalau misalnya kamu sampai nggak bisa tidur karena khawatir dengan investasi yang kamu lakukan, maka artinya investasi yang kamu lakukan itu salah. Risk management lain yang bisa kamu lakukan adalah hanya mempergunakan dana dingin dalam berinvestasi, tidak berutang dan memakai uang hasil utangan untuk berinvestasi. Nggak punya utang, udah memiliki dana darurat dan tidak mengganggu uang belanja untuk pemenuhan kebutuhan pokok di rumah. Yang ketiga, miliki tujuan keuangan. Menetapkan beberapa tujuan pribadi dan finansial yang jelas akan memudahkan kamu untuk memutuskan aset mana yang akan diinvestasikan. Kalau kamu mencoba menabung untuk liburan dalam tahun berikutnya, kamu mungkin lebih baik berinvestasi dalam instrumen investasi yang resikonya rendah, sehingga kamu tidak keluar uang lebih dari kantong saat kamu butuh uang. Kalau kamu berpikir jangka panjang dan dibutuhkan 30 tahun lagi untuk menambah sejumlah uang ke dalam tabungan pensiun kamu, maka kamu mungkin bisa melakukan investasi dengan resiko yang lebih tinggi, yang akan menghasilkan pengembalian lebih tinggi juga. Dan kalau investasi tiba-tiba turun nilainya, maka masih memiliki lebih banyak waktu untuk menunggu nilainya meningkat lagi. Menetapkan tujuan juga akan membantu kamu menentukan resiko yang bisa kamu ambil. Yang keempat, jangan termakan iming-iming keuntungan besar. Kenalilah produknya. Kamu harus kenal pada produk investasi yang kamu mau investasikan. Jangan termakan iming-iming keuntungan besar yang tidak sesuai dengan logika. Pelajari dulu instrumen investasi yang akan kamu ikuti ya. Yang kelima, gunakan strategi cut loss. Strategi cut loss adalah menjual saham yang rugi dengan harga tertentu. Amannya, cut loss dapat dilakukan kalau harga saham turun lebih dari 5%. Dan yang kamu dapatkan dari penjualan saham tersebut bisa dipindahkan pada perusahaan lain yang sedang naik. Sekali lagi, untuk menentukan hal ini kamu butuh pengalaman dan jam terbang di dunia investasi. Jadi butuh banget untuk mempelajari instrumen investasi yang akan kamu masuki. Oke, sekarang coba terapkan hal ini saat kamu mulai investasi. Kalau masih bingung milih investasi yang oke buat kamu, tanyain aja langsung ke ahlinya di aplikasi finansialku. Yuk download sekarang. Oke deh, segitu aja video dari aku. Selamat memulai investasi. Bye-bye.